KPU sendiri juga ada masalah etika. Jadi rupa-rupanya benang merah ini ada hubungannya dengan tokoh politik di Italia pada masa Renaissance, yaitu yang bernama Machiavelli. Ya, Machiavelli ini tokoh politik, juga seorang filsuf politik, ya, yang membedakan hubungan etika dan politik. Bahwa kedua ini tidak ada hubungan sama sekali. Pemilihan umum di Indonesia dapat dikatakan sudah selesai, tapi prakteknya toh belum selesai juga kan. Faktanya masih banyak terjadi perdebatan-perdebatan, baik itu melalui dunia real maupun non-real. Nah, sekarang ini kan ada juga yang dipermasalahkan di KPU ya, gitu. Dan ini semua terjadi karena ada banyak hal, mulai dari sebelum pelaksanaan dan sesudahnya pemilu itu sendiri. Dan nanti toh penetapannya masih menunggu Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan si X betul-betul terpilih menjadi presiden dan wakil presiden atau yang lainnya untuk menduduki di dunia legislatif. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya pelaksanaan pemilu di negeri ini, khususnya pada tahun 2024 ini, ada mata rantai atau benang merah yang cukup panjang. Ya. Kalau kita perhatikan sebetulnya penyimpangan-penyimpangan yang menurut para ahli maupun dari lawan politik, ya, penyimpangan-penyimpangan itu dimulai dari masalah MK nomor 90 itu. Nah, terus di KPU sendiri juga ada masalah etika. Jadi rupa-rupanya benang merah ini ada hubungannya dengan tokoh politik di Italia pada masa Renaissance, yaitu yang bernama Machiavelli. Ya, Machiavelli ini tokoh politik, juga seorang filsuf politik, ya, yang membedakan hubungan etika dan politik. Bahwa kedua ini tidak ada hubungan sama sekali. Lalu ketika saya masih muda dulu, dalam kegiatan-kegiatan berorganisasi itu sering dikatakan, wah gayamu kok kayak Machiavelli aja sih, menghalalkan segala cara. Ya, ternyata bukan menghalalkan segala cara, tetapi Machiavelli itu membedakan bahwa etika dan politik itu bukan hal yang sepadan, tetapi itu merupakan hal yang sangat berbeda. Machiavelli menghilangkan moral, etika, etis dengan politik. Ya, ada jarak yang berbeda. Karena politik itu berkaitan dengan kekuasaan. Ya, etika berhubungan dengan baik, tidak baik, ya, berkelakuan yang sopan, tidak sopan. Nah, sebenarnya semua politik dimanapun sebetulnya mestinya berhubungan dengan etika. Buktinya apa? Buktinya itu setiap langkah berpolitik ada aturannya. Aturannya baik dibuat oleh organisasi politik itu sendiri ataupun dibuatkan undang-undang oleh DPR dan pemerintah. Nah, itulah aturan, dan aturan itu yang mengatur setiap langkah. Jadi, kalau begitu politik dan etika di Indonesia sebetulnya ada kaitannya. Tetapi setelah saya melihat perkembangan perpolitikan di Indonesia, terutama melihat di percaturan
perpolitikan jelang pemilu, sesudah pemilu ini terjadi hubungan benang merah dengan Machiavelli. Ya. Jadi politik di Indonesia pada saat ini lebih mementingkan untuk kekuasaan. Ya. Kekuasaan ini menjadi yang paling utama dan mempertahankan kekuasaan, mempertahankan orang yang memiliki kekuasaan atau yang menjadi penguasanya. Begitu. Nah, Machiavelli ini sangat terkenal di masa itu dan sampai sekarang sebetulnya juga masih dipelajari di dunia ilmu politik. Gitu. Nah, buktinya kalau negeri kita ada benang merah, ya tadi masalah MK yang memutuskan adanya nomor 90 itu, toh akhirnya sang ketua MK diputus hubungannya untuk tidak menjadi MK karena pelanggaran etika. Ya, tentu etikanya sangat berat yang diputus itu. Lalu ketua KPU juga diingatkan, ya ini semua berkait dengan etika. Tapi bagaimana caranya supaya etika ini tetap ada hubungannya dengan politik? Ya tentu setiap orang yang memiliki kekuasaan ya harus berbicara sesuai dengan politik dan etika. Pernah ada pejabat berkata yang berhubungan dengan pengkritik-pengkritik di Indonesia itu, kalau memang mengkritik tidak suka dengan apa yang dilakukan, ya mestinya keluar saja dari negeri tercinta Indonesia ini. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kekuasaan menjadi hal yang utama, ingin melanggengkan kekuasaan. Ya. Dan calon yang dipilih atas keputusan MK nomor 90 itu juga sebetulnya tidak berhubungan dengan etika. Mereka tahu bahwa itu sebetulnya ada pelanggaran. Tapi karena apa yang sudah diputuskan oleh MK, yang MK itu boleh saya anggap sebagai dewa, karena tidak bisa dikalahkan oleh siapapun gitu keputusannya. Sehingga ya diikuti. Sekalipun dari pihak-pihak yang lain melakukan perlawanan. Tapi perlawanannya kan setelah berlangsung cukup lama. Bahkan sampai penyelesaian penghitungan suara sudah selesai pun masih dipersoalkan. Nah, itulah politik ya, di negeri kita yang pada saat ini sampai seperti itu. Memang tidak seperti pada zaman-zaman dulu, ya, zaman raja-raja yang untuk mempertahankan kekuasaannya sampai rela membunuh saudara-saudarinya untuk kepentingan kekuasaan. Nah, sekarang ini tidak. Ya. Bahkan pemilu di Indonesia pun itu disoroti oleh dunia. Baik negara-negara tertentu maupun lembaga yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu juga yang berhubungan dengan HAM juga mempertanyakan. Ya, bukan bertanya, tapi mempertanyakan. Karena bertanya dan mempertanyakan itu sebetulnya berbeda. Dia sudah tahu kalau mempertanyakan. Kalau bertanya itu belum tahu. Ya, jadi perlu jawaban. Kalau mempertanyakan, ya tidak dijawab, sebetulnya tidak menjadi soal. Jadi orang mempertanyakan itu gayanya juga gaya bertanya. Itulah kondisi perkembangan perpolitikan di Indonesia yang hingga saat ini sebetulnya tujuannya adalah melanggengkan kekuasaan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, terutama untuk pembangunan IKM supaya terus berlanjut, maka diteruskanlah oleh Presiden terpilih yang di dalamnya
wakil presiden terpilihnya adalah putra sulung presiden saat ini. Nah, itu bagian dari melanggengkan kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan pada saat ini, siapa yang berkuasa saat ini, itulah yang diteruskan pada pemerintahan berikutnya. Kalau nanti betul-betul sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini belum, karena masih terjadi peperangan, perdebatan yang sangat luar biasa. Ya, dan partai-partai tertentu atau kelompok-kelompok tertentu sudah menggelontorkan bahan untuk mengkanter tentang pemilu itu sendiri. Menurut informasi ada 250 persoalan yang harus diputuskan oleh MK. Ya, jadi sangat luar biasa. Nggak tahu selesainya kapan itu. Yang penting itu terus berlangsung dan juga mulai ada isu-isu tentang pelanggengan itu, terutama dari keluarga presiden. Ya, dan presiden sendiri juga yang tidak memiliki partai itu ingin berlabuh ke partai yang lain untuk bisa menduduki sebuah mahkota untuk berkuasa. Ya, tapi apakah bisa atau tidak? Yang penting pada saat ini sudah dinarasikan bahwa presiden itu warga Golkar sejak lama. Sekalipun presiden tidak pernah memberikan respon. Begitu. Nah, itulah kondisi tentang perpolitikan di Indonesia yang tampak menggunakan teori Machiavelli yang membedakan antara moral, etika dengan politik. Bahwa politik dan etika tidak ada hubungan. Ya, sama sekali bahwa etika itu berhubungan dengan moral, berhubungan dengan baik, berhubungan dengan buruk, benar, tidak benar. Tapi kalau politik mesti berhubungan dengan kekuasaan. Dan kekuasaan itu perlu diperjuangkan, perlu dipertahankan kalau sudah dimiliki. Itulah ciri dari teorinya Machiavelli. Ya. Machiavelli ini sebenarnya orang yang sangat luar biasa pada masa itu, ya, dan sangat berpengaruh. Oke, sampai di sini kita bertemu dan pada kesempatan yang lain kita akan membahas materi yang lain. Bye.